Hari ini kita akan membahas proyek strategis Bendungan Jeragung di Kabupaten Semarang. Proyek ini berjalan sejak tahun 2020 dan direncanakan selesai pada November 2025. Investasi pemerintah pada pembangunan Bendungan Jeragung ini menggunakan uang kita sebesar 2,8 triliun rupiah. Dalam rangka spending review dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta untuk mempertajam peran financial advisor di daerah, bidang pembinaan dan pelaksanaan anggaran 1, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kunjungan kerja pada proyek Bendungan Jeragung ini nih dulu Dintres. Mulai. Amin. Setelah selesai, semoga Bapak Ibu untuk mobil yang sudah kami sediakan. Manfaat dari pembangunan bendungan ini antara lain air baku sebesar 2 meter kubik per detik, aliran irigasi seluas 4.528 hektar, mereduksi banjir sebesar 45%, pembangkit listrik mikrohidro, dan pariwisata. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Anggraini selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Alam PUPR. Iya, Bendungan Jeragung ini riwayatnya sebenarnya panjang, Bu. Sejak tahun 70-an itu sudah teridentifikasi ada potensi untuk dibuat tampungan besar di lokasi ini. Kemudian baru terwujud kita itu terkontrak di 2020 ya, 2020. Untuk manfaat sendiri ini direncanakan bisa untuk mensuplai menambah keandalan air irigasi untuk layanan daerah irigasi Jeragung, Bu. Jadi existingnya daerah irigasi Jeragung saat ini sudah ada 4.500 hektar. Daerah Jeragung ini di Demak dan Gerobokan. Nah, kemudian dengan adanya Bendungan Jeragung, tadinya yang tata tanamnya itu hanya rata-rata 2 kali setahun, ini bisa ditingkatkan menjadi 3 kali. Kemudian juga ada potensi untuk penambahan luas layanan irigasi sekitar 475 hektar. Nanti jadi di Jeragung bisa hampir 5.000 hektar untuk layanannya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air baku ada 1 meter kubik per detik. Nah ini nanti terbagi untuk layanan di kota Semarang 0,5 meter kubik per detik, 0,25 meter kubik per detik untuk Demak, dan 0,25 meter kubik per detik lagi untuk Gerobokan. Jadi untuk 3 kabupaten itu airnya itu untuk Semarang juga ya? Iya. Demak dan Gerobokan. Iya. Malah Kabupaten Semarang, iya Bu. Karena secara topografinya memang untuk layanan ke wilayah Kabupaten Semarang ini tidak mungkin kan. Jadi kami kami memplotingkan mana yang bisa terlayani secara gravitasi nantinya. Jadi lebih optimal gitu, bisa dimanfaatkan. Selain itu untuk fungsi pengendalian banjir, Bu, karena ini lokasinya di hulu, jadi potensi sebagai retensi banjir. Ini kita bisa mereduksi debit banjir sekitar 45%. Itu untuk perhitungan debit banjir kala ulang 100 tahun ya, di Sungai Jeragung bisa tereduksi 45%-nya. Lebih keamanan di hilirnya itu lebih lebih terjamin gitu dengan adanya Bendungan Jeragung. Dan ada potensi juga untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah ini dengan energi terbarukan ya Bu yang sekarang lagi didorong, ini nanti ada potensi 1.400 kW yang bisa dimanfaatkan. Nah yang fungsi tambahannya selain infrastrukturnya ini nanti manfaat pariwisata. Biasanya di mana infrastruktur betul Bu, itu biasanya mengundang masyarakat dan menarik untuk memajukan perekonomian kawasan sekitarnya. Jadi kayak Kabupaten Semarang mungkin manfaat langsung kayak air baku atau irigasi tadi tidak, tapi yang pasti Kabupaten Semarang nanti juga terdampak untuk potensi pariwisata bisa didorong. Betul Bu. Okay. Ini posisi kita berarti tadi ya kita di sebelah kanan. Kita posisi. Jadi posisi di sini. Ini luas ya bendungan ini luas. Se Jawa Tengah paling luas.
tampungan untuk Jawa Tengah saat ini yang terbesar masih Kedung Ombo, Bu. Nah, ini untuk yang bendungan-bendungan baru di era 2014 ke sini, memang Jeragung termasuk yang terbesar, 90 juta meter kubik nanti tampungannya. Secara luas genangan kita hampir 500 hektar. Itu ada kawasan hutan dan ada kawasan pemukiman kepemilikan masyarakat. Sekali ya. Ini saya itu tadi pernah yang saya sampaikan tuh di Bunda. Terus ini nanti akan kebayang nanti Tegenang. Terus sana itu ya di sana nanti limpahannya ya? Ya, Oh, limpahnya di sana spillway. Terus nanti distribusinya nanti ke masyarakat ini lewat sana. Ada pintu pengambilan di sekitar spillway sana. Pintu pengambilannya yang itu yang kelihatan tower itu, yang tower tertentu yang itu di Nah, seru banget kan Dulur Interest? Yuk kita dukung proyek strategis pemerintah ini. Sampai jumpa lagi.